الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad sebagai Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Salah satu indikator keberhasilan masjid adalah memberikan edukasi kepada jamaah untuk senantiasa berilmu. Masjid Al-Muhajirin sudah mengeterapkan hal itu. Agenda kegiatan dari Senin sampai dengan hari Ahad senantiasa terisi dengan baik. Ada kajian sifatnya tematik, ada kajian yang bersifat menggunakan kitab, ada bahasa Arab, ada tahsin, ada kajian khusus anak. Semua kami lakukan demi memberikan kesempatan kepada jamaah untuk mengedepankan ilmu sebelum melakukan amal. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami lakukan ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Untuk mempercepat proses pendistribusian daripada infak sodakoh yang Bapak Ibu titipkan pada kami juga memiliki beberapa program antara lain. Pertama, menyediakan makan minum kepada para jamaah. Kedua, memberikan bantuan kepada musafir. Ketiga, pemberian bantuan terutama untuk jamaah dan warga yang tinggal dekat Masjid Al-Muhajirin. Bantuan secara finansial yang kita berikan secara berkala, baik untuk kesehatan maupun untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ra'aitumuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'luman nifaq. Apa artinya? Kalian melihat kami para sahabat Nabi enggak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah kecuali dia munafik makluman nifaq yang sudah diketahui ketulenannya nifaknya, Pak. Sudah diketahui kalau dia munafik. Sungguh jika ada orang yang kakinya sakit atau dia sakit, yuhadza bainar rajulain, dia rela untuk dibopong dua orang demi dia sholat di masjid. Ya Rasulullah, saya buta, kalau malam tidak ada yang nonton, bisa saya sholat di rumah? Dengar azan kamu, dengar sholat masjid. Kenapa Pak? Ini ada iman di hatinya. Kalau tidak ada iman apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mau sholat malas, berarti apa? Tidak punya akhlak tuh orang. Males kok sholatnya.
membersihkan masjid. Membersihkan dan menjaga masjid. Ya. Ada seorang wanita, teman-teman sekalian, di masa Nabi SAW, orang ini suka sekali bersihkan masjid. Perempuan berkulit hitam dan tidak disebutkan namanya. Setiap kali Nabi SAW masuk masjid, pasti dapat orang ini ada di masjid. Dan dia lagi sapu-sapu masjid sendiri. Lillahi ta'ala saja, nggak digaji, nggak apa gitu. Dia bersihkan masjid. Maka pada saat dia meninggal, ya, satu hari Nabi SAW datang sholat, lihat habis sholat biasanya ibu itu sapu-sapu. Kok nggak ada ibu itu? Ditanya Nabi SAW. Nabi tanya kepada para sahabat, mana ibu yang biasa nyapu masjid? Kata mereka sudah meninggal tadi ya Rasulullah. Jadi waktu itu sholat asar, yang duhurnya meninggal orang itu. Sudah dikubur. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak sampaikan kepada saya supaya saya juga ikut menyaksikan jenazahnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah kami nggak mau sibukkan anda. Seakan-akan sahabat ini ingin mengatakan, itu kan orang tidak dikenal. Orang cuma biasa sapu-sapu masjid gitu kan. Maksudnya tidak mau sibukkan Nabi harus hadiri jenazahnya. Kata Nabi SAW, tunjukkan mana saya kuburannya. Lalu Nabi menziarahi kuburannya, perempuan itu. Sebagai bentuk penghormatan, karena biasa membersihkan masjid. Ya. Itu disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya ada hadis Nabi SAW yang harus kita garis bawahi. Hadis ini diriwayatkan Ahmad Tirmidzi dan hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu beliau berkata, amarana Rasulullah SAW an nattakhidal masajida fi diyarina wa amarana an nudadhifaha. Nabi SAW perintahkan kami untuk membangun masjid-masjid di daerah-daerah kami dan beliau memerintahkan kami agar selalu membersihkannya. Jadi jangan anda menganggap, oh masjid itu yang bangun Pak Haji ini, ya udah biarin aja dia yang urus. Enggak. Anda juga harusnya punya tanggung jawab. Kalau anda masuk masjid lihat karpetnya ada kotoran, angkat saja. Bekas tisu, bekas kotoran. Anda juga kalau datang harus buka puasa di masjid atau makan, angkat kembali kotorannya, bersihkan. Jangan tunggu, gitu kan? Semua perbuatan yang kita lakukan Allah akan nilai. Jangan tunggu, apalagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis ini juga hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah SAW bibina'in masajid fid duar wa an tunadzafa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan kami membangun masjid di daerah-daerah yang kami tinggal. Jadi usahakan jangan pernah ada komunitas muslim kecuali ada masjidnya. Dan agar dibersihkan juga diberikan wewangian. Diwangikan masjid itu. Ya. Saya tahu ada masjid di Jeddah. Itu teman-teman setiap Jumat dibakarkan kayu gaharu 1 kilo. 1 kilo itu kayu gaharunya mahal sekali. Bisa puluhan bahkan ratusan juta harganya. Hanya untuk membuat supaya jemaah itu merasa harum pada saat masuk ke masjid. Nabi SAW bertanya tentang wanita tersebut. Biasanya habis sholat duhur suka bersihin masjid. Kok hari ini nggak ada? Maka para sahabat menjawab, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Riwayat lain tadi pagi. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak mengabariku? Seakan-akan mereka meremehkan perihal kematiannya. Jadi karena dia cuma wanita miskin, sudah tua, penyapu masjid, nggak usah diberitakan kepada Nabi SAW. Begitulah. Maka Nabi SAW bersabda, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kemudian mereka menunjukkan kuburannya dan lalu Nabi SAW mensolatinya. Imam Muslim menambahkan riwayat, ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan atas penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menyinari kuburan-kuburan ini dengan sholatku untuk mereka. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah keutamaan pengurus masjid. Dan banyak orang menganggap remeh ini, menjadi marbot masjid. Seakan-akan mereka itu tidak punya kedudukan, tidak punya pendidikan. Kita lupa teman-teman sekalian. Kalau seseorang di antara kita menjadi penasehat, menjadi pengawal, menjadi pembersih, istana presiden atau istana raja, kita sudah merasa bangga bolak-balik masuk di istana itu. Bagaimana dengan orang yang mengurus istananya Allah? Walaupun masjid itu sangat sederhana, tetap dia rumahnya sang pencipta dan dia punya nilai khusus orang itu.
Makanya memuliakan para marbot masjid adalah bagian daripada agama kita. Perempuan ini tidak digaji sama sekali ibu ini, dan dia selalu saja membersihkan masjid Nabi SAW sukarela. Nabi lihat selalu dia bersihkan, menata-nata.